Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Membahas tentang komunikasi eksternal, kenapa sih komunikasi ini perlu dilakukan di dalam sebuah organisasi dan siapa yang mempunyai peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Komunikasi eksternal ini menjadi satu nyawa yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan atau lembaga, karena pada prinsipnya komunikasi eksternal ini akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat langsung atau tidak di luar perusahaan kita, termasuk para klien, konsumen, pemegang saham, maupun masyarakat di sekitar. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, atau bisa disebut juga dengan satu strategi yang dilaksanakan atau yang dimanfaatkan suatu lembaga organisasi untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan baik antara lembaga organisasi dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi tersebut. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan khalayak ramai atau dengan masyarakat atau publik, begitu. Dan komunikasi eksternal ini juga sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitarnya. Karena pada prinsipnya organisasi dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa mengkontribusikan kepada lingkungan sekitar. Adapun tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal ini di dalam sebuah organisasi atau lembaga, bahkan perusahaan, agar perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melaksanakan strategi ini dengan baik dan benar, atau komunikasi eksternal ini dengan efisien atau efektif. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, perlu digarisbawahi bahwasanya komunikasi eksternal ini berbeda dengan strategi pemasaran. Karena strategi atau komunikasi eksternal ini fokusnya pada penyampaian nilai dari suatu produk kepada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan, supplier, masyarakat, atau publik khalayak ramai. Selain untuk memperoleh keuntungan, strategi ini atau komunikasi eksternal ini juga bertujuan untuk menaikkan citra perusahaan atau nama besar perusahaan atau lembaga. Jadi berkembang atau tidaknya suatu perusahaan atau lembaga itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang berada di luar perusahaan atau lembaga kita. Jadi komunikasi eksternal ini sangat diperlukan atau sangat
harus dilakukan dalam sebuah organisasi karena akan memberi manfaat. Yang pertama yaitu akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan yang kedua yaitu menaikkan citra perusahaan atau nama besar perusahaan atau lembaga yang kita tekuni. Komunikasi eksternal ini ada berbagai macam bentuk, bahkan banyak bentuk-bentuk lain atau banyak bentuk dari komunikasi eksternal ini. Yang pertama ada website. Website ini yaitu media untuk mempromosikan suatu produk, akan tetapi di balik itu yang namanya website untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi pihak yang tidak bisa kita gapai atau yang tidak bisa kita sentuh itu kita bisa melakukan komunikasi dengan cara melalui website gitu. Dan website ini pula terdapat di dalamnya bisa memasukkan informasi tentang perusahaan atau lembaga kita. Dan yang kedua ada majalah perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki atau mempunyai majalah. Majalah ini terdapat berisi informasi atau gambar. Manfaat majalah dijadikan suatu bentuk komunikasi eksternal adalah menarik, full color, tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail dengan keinginan suatu lembaga atau perusahaan. Jadi manfaatnya banyak sekali bagi perusahaan atau lembaga yang memilih bentuk komunikasi eksternal ini dengan majalah, yaitu menarik dan full color dan isinya bisa lebih detail gitu. Ada manfaat, adapun kekurangan atau kelemahan dari majalah ini. Kekurangannya yaitu perusahaan atau lembaga memang dituntut untuk mempunyai budget lebih, karena untuk mencetak majalah itu membutuhkan dana yang lebih besar karena pencetakannya itu secara berkala dan tidak dalam jumlah yang sedikit. Dan yang ketiga bentuk dari komunikasi eksternal ini yaitu ada media rilis. Media rilis ini yaitu suatu berita atau konteks terbaru yang disampaikan perusahaan pada khalayak ramai dalam bentuk apapun. Dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak, termasuk majalah tadi, dan lain sebagainya. Dan media rilis ini hanya berfokus pada satu berita penting agar lebih mudah diingat oleh para klien atau masyarakat sekitar. Contohnya berita penting seperti berita pencapaian organisasi atau lembaga tersebut, prestasi organisasi, kegiatan terkini, dan lain sebagainya. Jadi media rilis ini hanya berfokus pada satu berita penting agar orang-orang atau khalayak ramai lebih mudah mengingat berita penting tersebut dan dapat menaikkan citra atau nama perusahaan. Dan yang selanjutnya ada brosur. Brosur ini sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas jika kita memilih bentuk komunikasi eksternal ini dalam bentuk brosur. Karena isi dari brosur ini langsung menjurus pada satu titik sehingga khalayak bisa memahami secara umum dalam sekali baca.
Dan biasanya brosur-brosur ini dibagikan di tempat-tempat umum. Tetapi kekurangannya yaitu gampang dilupakan atau gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima brosur tersebut. Karena yang namanya brosur itu pasti hanya selembar kertas yang berisikan data-data atau informasi-informasi tentang perusahaan. Jadi setelah mereka yang sudah mendapatkan brosur itu dan sudah membaca, pastilah mereka akan mengabaikan ataupun melupakan apa yang dibacanya tadi gitu. Karena hanya dalam berbentuk selembar kertas. Bahkan dibuang tanpa dibaca. Dan selanjutnya bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal ini yaitu ada poster. Berbeda dengan brosur tadi, poster ini hasilnya mungkin lebih maksimal dibanding brosur. Makanya dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik untuk mengundang khalayak ramai agar menarik mereka untuk membaca lebih detail dan lebih mudah diingat gitu. Dan berikutnya yaitu ada comprehensive pers. Comprehensive pers ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga besar untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi lebih jelas kepada orang lain. Dan biasanya suatu lembaga atau perusahaan menggunakan komprehensi pers ini digunakan untuk mempromosikan produk terbarunya. Jadi pihak dari perusahaan atau lembaga ini mengundang wartawan ataupun media massa untuk berkumpul dan mewawancarai istilahnya tentang apa yang ingin disampaikan oleh pihak perusahaan, misalnya adanya peluncuran produk baru. Bentuk lainnya yaitu ada bakti sosial. Bakti sosial ini membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi perlu dalam membangun sebuah perusahaan atau lembaga, haruslah kita mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Dan ada juga bentuknya dalam bentuk pameran, live event. Jadi ada berbagai macam, ada banyak bentuk dari komunikasi eksternal ini. Jadi tinggal perusahaan atau lembaga yang menentukan mana yang lebih efektif dijalankan di sebuah perusahaannya dan berjalan dengan efektif agar tujuan-tujuan perusahaan atau lembaga dapat tercapai dengan maksimal. Ada beberapa alasan kenapa komunikasi eksternal itu harus dilakukan di suatu perusahaan atau lembaga. Minimal ada 2 alasan. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal itu untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesain, semakin siap kita mengelolanya, maka yang terbentuk adalah persepsi positif dari publik, investor, klien, konsumen maupun masyarakat di sekitar, yang menjadikan perusahaan atau lembaga ini menjadi lebih positif gitu dipandang orang lain, di pikiran orang lain, dan dapat mengangkat derajat atau mengangkat nama besar citra perusahaan gitu. Jadi penilaian masyarakat sekitar terhadap perusahaan atau lembaga kita itu baik gitu. Misalnya atau contohnya dalam perusahaan
suatu brand gitu. Jadi jikalau masyarakat sudah mempercayai atau sudah memberi kepercayaan kepada perusahaan kita, maka semahal apapun produk yang kita tetapkan harganya, maka orang-orang tidak akan ragu lagi membeli produk yang kita luncurkan karena itu tadi kita sudah melaksanakan komunikasi eksternal dengan tujuan untuk memberikan persepsi atau opini positif kepada khalayak ramai. Jadi dengan adanya itu perusahaan akan mendapat keuntungan yang besar. Dan alasan kedua kenapa komunikasi eksternal ini harus dilakukan di sebuah perusahaan atau lembaga, yaitu mampu menjangkau pelanggan baru. Maksudnya kita dapat pelanggan baru atau jumlah pelanggan yang meningkat gitu. Dengan melakukan komunikasi eksternal dengan baik dan benar, misalnya dengan adanya media sosial gitu. Kita tidak pernah bersentuhan dengan pelanggan ini karena berada di daerah pelosok. Sekarang dengan adanya media sosial, sejauh apapun mereka, kita bisa tarik yang kita tidak kenal, sekarang kita bisa kenal gitu dengan adanya media sosial. Dengan media sosial kita bisa mempromosikan produk-produk yang kita luncurkan, memberikan informasi tentang perusahaan atau lembaga yang kita jalani gitu. Jadi asal dimanapun tempatnya sekarang, asal ada koneksi sinyal yang baik, maka komunikasi eksternal ini akan berjalan dengan baik dan pelanggan baru akan datang jikalau mereka tertarik dengan apa yang kita promosikan dan apa yang kita sampaikan di media sosial. Itulah alasan kenapa komunikasi eksternal harus dilakukan di dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Itulah materi kita pada video kali ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.